Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Ketemu lagi dengan Ibu. Ya, minggu ini adalah minggu terakhir untuk tema 2, subtema 4. Ya, silakan menyaksikan pelajaran hari ini. Oke anak-anakku, sudah siap untuk belajar? Ya, kita masuk ke tema 2, subtema 4. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Tempat wisata kalian tahu apa aja? Ya, yaitu contohnya kebun binatang, terus apalagi yang terdekat di tempat kita? Ya, seperti contohnya Matador. Matador ada salah satu tempat wisata. Nah, di tempat-tempat wisata itu memiliki aturan, ya, memiliki aturan yang harus kita patuhi sama seperti sebelumnya, yaitu aturan di rumah, di tempat bermain, ataupun di rumah teman. Di tempat wisata kita contohnya aturan yang harus kita patuhi yaitu 1, selalu menjaga kebersihan. Dimanapun kita harus selalu menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua yaitu mengantri saat membeli karcis. Ya, kalau kita mau ke Matador kita biasa beli tiket dulu ya. Nah, ketika ingin memasuki tempat wisata kita biasanya terlebih dahulu antri. Nah, janganlah kita langsung masuk mendahului yang sudah lebih dulu untuk masuk. Kita nggak boleh, jadi harus antri. Terus contoh-contoh berikutnya masih banyak lagi ya. Nah, contoh yang tadi Ibu sebutkan sebetulnya sama dengan aturan yang ada di rumah. Sama ya, 1 tadi selalu menjaga kebersihan, ya kan? Sama di rumah juga kita harus selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, ya, nggak boleh sembarangan. Dan ada lagi kalau di rumah apa? Contohnya salah satunya itu menjaga barang-barang, ya, yang ada di rumah agar tidak cepat rusak, ya. Nah, aturan-aturan yang ada di tempat wisata itu ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Apa saja yang boleh dilakukan? Nah, 1, hal yang harus yang pertama yang harus dilakukan ya, yang boleh dilakukan, yang maksudnya ini yang harus dilakukan di tempat wisata, yaitu tadi sama kayak contoh yang pertama, membuang sampah di tempatnya, ya. Kemudian selalu menjaga kebersihan tempat wisata, menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata, tidak boleh merusaknya. Nah, contoh berikutnya adalah yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Apa aja? Salah satunya yaitu kalau kita misalnya bermain di tempat yang ada rumputnya, ya. Kita tuh tidak boleh menginjak rumput yang ada di sana atau tanaman-tanaman yang ada di tempat wisata. Kita tidak boleh sembarangan merusak tanaman atau contohnya memetik tanaman yang misalnya ada bunganya. Kita nggak boleh sembarangan memetik bunga yang ada di tempat tersebut, ya. Kemudian lagi-lagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berikutnya yaitu hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. Balik lagi sama, aturan yang ada di tempat wisata sama di rumah itu hampir sama, yaitu apa saja? Nah, contohnya yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan di rumah sama seperti tadi, harus menjaga kebersihan. Di rumah juga sama, harus menjaga kebersihan. Contohnya menjaga kebersihan kamar kalian, ya.
Kalau makan biasanya nih anak-anak paling seneng nih bawa makanan ke tempat tidur. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena makanan yang kita bawa kadang-kadang terjatuh. Nah, kalau sudah terjatuh di tempat tidur, menyebabkan datangnya semut atau datangnya kecoa ya. Itu kita harus jaga kebersihan kamar kita ya. Kemudian tentu saja membantu ibu membersihkan rumah ya. Banyak ya contoh untuk membantu ibu di rumah. Tidak perlu ibu sebutkan kan? Kalian pasti sudah bisa. Berikutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di rumah ya. Apa saja? Salah satunya tidak boleh tidur terlalu malam. Untuk anak-anak sekolah apalagi tidak boleh nih, paling lama jam 9 atau jam 10 paling lama, atau paling telat kita tidur ya. Kenapa? Karena besok harinya kita akan belajar atau kita akan sekolah ya. Terus contoh yang berikutnya apa? Lagi-lagi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu sangat penting. Berkali-kali dari awal contoh-contohnya adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi zaman kondisi sekarang ini kita harus selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan ya. Nah, itu sangat penting. Jadi contoh-contohnya ibu selalu menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan ya. Itu saja dari berikutnya, yaitu menyebutkan manfaat mematuhi dan dampak tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Apa saja manfaatnya? Ya, yang pertama, jika kita mengantri dengan benar, maka insya Allah akan menjadi lebih teratur antrian kita ya. Tidak akan terjadi perkelahian ketika memasuki tempat wisata. Contoh berikutnya yaitu jika kita mematuhi aturan di tempat wisata, maka kenyamanan yang akan kita dapat. Bahkan jika kita mematuhi aturan, kita juga akan mendapatkan keselamatan ya. Nah, untuk contoh berikutnya, manfaat dari mematuhi aturan di tempat wisata, tentu saja jika kita menjaga kebersihan, jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka yang kita rasakan di tempat wisata apa? Tentu saja kenyamanan lagi. Karena apa? Lingkungan bersih tersebut yang kita rasakan akan menjadi nyaman. Berikutnya yaitu dampak jika kita tidak mematuhi aturan di rumah. Apa saja? Ya kalau kita tidak mengikuti aturan, ya contohnya saja kita tidak menjaga kebersihan. Apa yang kita rasakan? Tentu saja kita tinggal di dalam rumah itu tidak merasa nyaman, risih. Karena apa? Rumah kita kotor, ya kan? Nah, begitu juga jika kita nih, contoh yang kedua yaitu jika kita tidak menempatkan kembali barang-barang yang kita pakai pada tempatnya. Ketika suatu saat kita ingin menggunakannya kembali, kita akan sulit untuk menemukannya. Kenapa? Karena benda yang kita pakai tidak dirapikan kembali atau tidak diletakkan ke tempatnya semula. Nah, anak-anak paling sering ya kayak begitu, habis pakai lupa untuk meletakkan kembali ke tempatnya. Nah, itu paling sering. Dan ketika ditanya atau kita ingin memakainya lagi, di mana ya barang-barangnya? Nah, itu salah satu jika kita tidak mematuhi aturan yang di rumah ya. Oke, sekian saja dari Ibu, itu penjelasan tentang aturan ya di tempat wisata maupun di rumah. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Apa saja tugasnya? Yaitu kalian buka bupenanya halaman 166, muatan PPKN-nya. Nah, dikerjakan ya. Jadi kerjakan
Bu Pena halaman 166 muatan PPKN saja ya. Nah, setelah itu setelah itu foto dulu ya. Difoto baru kirim ke wali kelasnya. Oke, sekian dulu dari Ibu. Sampai berjumpa lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.